Ya ini kayaknya ada yang gosong-gosong nih. Nah, iya, itu iya, apa sih yang khasnya gitu? Betul. Karena tadi kok gosong ya? Nah. Ada yang merasa bersalah soalnya, Chef. Jadi gini ceritanya, kenapa agak ada spot-spot terbakar ini untuk memberikan taste lebih smoky. Oke. Dan memasaknya untuk di Java Paragon ini masih tradisional ya, Chef? Kita masih dengan wood fire oven, tungku pizza yang dengan kayu bakar. Ya itu tantangannya luar biasa loh, karena kayu ini kan Iya, nggak bisa dikendalikan ya. Betul. Iya. Halo NN Talkers, kita ketemu lagi dan masih bersama partner saya Nurdin dan Novi. Iya. Kita masih tetap ngobrolin tentang profesi yang ada di sekitar kita, terus juga ngomong tentang tips-tips untuk pengembangan diri dan karir. Betul. Buat teman-teman muda yang mau memantapkan karir, yang sedang memilih karir, nah silakan pantengin terus NN Talk karena di sini ada beragam macam karir yang kami ceritakan dari sumber aslinya. A1 ya? A1 gitu ya. Jadi mereka bercerita tentang bagaimana perjalanan di menempuh karirnya, apa yang dilalui, apa yang menyenangkan, suka dukanya, tentunya banyak sukanya. Dan juga bagaimana supaya kemudian teman-teman muda juga bisa mengikuti profesi-profesi mereka. Iya, jadi mendapatkan ilmunya di situ. Betul. Dan hingga di posisi saat ini. Ya, betul. Oke, dan sekarang kita masih di Java Paragon Hotel Surabaya, di kawasan Jalan Majen Sukono, nomor 101 sampai 103. Wis hafal nomornya. Dekat dari pintu tol satelit cuma 5 menit aja kalau nggak macet loh ya. Karena kita dibully loh, kok lebih dari 5 menit iya kalau nggak macet kan gitu loh. Kemudian juga dekat dengan salah satu mall yang cukup besar juga di Majen Sukono. Di Surabaya Barat. Betul, dan tinggal jalan kaki saja. Di jalan utama salah satu di Surabaya Barat. Dan kita sekarang ada di Avenue Lounge and Bar. Betul. Ya. Masih bersama. Dan kita saat ini bersama ini di sebelah saya. Yang penguasanya ya. Penguasanya salah satu penguasa kitchen. Oke, bersama Chef Satyo Ardianto. Iya. Oke. Apa kabar, Chef? Baik. Sehat, Chef? Sehat, Pak. Iya. Wah, tinggi ya. Semakin tinggi ya. Semakin tinggi terlihat nih ya, jabatannya seperti apa. Iya. Oh, di Chef gitu ya, Chef ya? Iya. Oh gitu ya, dan jumlah lipidnya berpengaruh mungkin ya. Berpengaruh nggak cuma liputnya, Chef? Kalau di Prancis disebutnya Le Toc Blanc. Le Toc Blanc, apa itu? Itu gelar chef yang paling tinggi. sih. Topi putih ya. Oke. Even seragamnya warnanya apa tetap putih ya? Iya. Boleh sembarangan dipakai. Iya, makanya bisa kualat bentar. Kualat kepalanya ambil sendiri. Oke, Chef. Satyo. Spesialisnya di Western ya, Chef ya? Di Java Paragon ini? Pada akhirnya. Pada akhirnya. Sebelumnya sih kalau kita masih apprentice ya. Di culinary. As apprentice itu kita harus bisa memahami basic cooking seluruh macam masakan. Ya. Termasuk Nusantara. Belum boleh pilih-pilih lah. Kalau masih junior, just learn. Ya kok dokter umum gitu ya. Betul gitu ya, tepat sekali ya. Lalu seiring berjalannya waktu dari restoran, terus ke hotel, juga cruise. Mungkin karena saya juga banyaknya ke Europe, jadi pada akhirnya dengan passion saya lebih memilih untuk ke Westernisasi. Ada lagi ya, boleh cerita nih kalau dari lulus terus sampai perjalanannya sampai di sini gimana nih? Supaya dapat bayangan nih, karena yang mendengarkan ini, yang nonton ini adalah mereka-mereka yang kepingin berkarir sebagai chef gitu. Ya, untuk para junior kami di bidang culinary yang biasanya berawalnya sih dari sekolah perhotelan ya. Sekolah perhotelan, ambil jurusan kuliner. Itu pasti ya udah
you don't have any option if you go to culinary school, so means you need to be a chef. Oke. Gitu. But how to be a chef? Yang pertama passion. Hobi tak good chef ya? Iya. Terutama ya good chef ya? Good chef of course. Passion dulu. Passion Iya. dulu. Karena passion itu adalah yang menggerakkan secara keseluruhan Iya, iya. kita punya anggota Asli. tubuh. Iya. Iya. Tapi kalau kita nggak ada Nggak punya passion, passion di udah sana. sulit di situ. Jadi passion untuk memasak ya, apalagi kalau udah hobi itu lebih baik ya, lebih bagus ya. Iya. Karena kalau udah hobi itu akan menjadi keseharian ya, Iya. akan menjadi long life tentunya. Oke. Gitu. Dan mencintai dapur otomatis kan? Pastinya udah nggak ragu-ragu pegang bawang jadi tangannya bau itu nggak ada. Iya, iya. Udah passion. Ini juga teman Iya. saya hobi masak ya. Iya. Oh, gitu ya? Masak-masik tadi. Masak-masik ya. Berserakan. Iya, iya. Masak-masik. Yang penting hasilnya sih. Iya, iya, iya. Hasilnya. Ya tentu nggak ada hasil. Nah, dari passion nantinya you get a course, Oke, masih. training ya di sekolahan, and then absorbs knowledge, product knowledge, and then cooking technique, Oke. banyak hal. After you will get training about mentality. Oh, Oke. Maksudnya gimana? Setelah Masak passion, kok pakai mentality? Oh iya, kalau di dapur itu bukan seperti di dapur komersial maksudnya. Iya. Oh iya, bukan di dapur rumah Di tangga dia ya. di restoran atau hotel itu bukan seperti di dapur rumah gitu ya. Karena kalau di dapur restoran atau di hotel itu ada manajemen. Ya, Bukan kitchen hanya management ya. sekedar. Some people dulu ya, dulu itu masih sebelah mata lah melihat profesi Betul, koki betul. atau chef, karena mereka taunya which is koki itu hanya masak lah. Iya. Koe masak nang buri gitu lah kalau orang Jawa bilang Iya, gitu. iya, iya. Sebetulnya itu tidak, itu ada manajemennya. Ada Oke. manajemennya, ada pengaturan organisasinya, how to organize, how to manage gitu, how to control, banyak hal lah gitu ya. Ya, oke. Jadi kok mentality tadi itu lebih ke apanya Ke berarti? apanya? Mentality itu satu, secara physically kita bukan seperti orang kantoran yang kerja mungkin hanya cukup 8 jam duduk. Oke. Kita kadang harus kerja 8 jam itu berdiri dan sambil jalan. Oke. Oh, jarang duduk ya? Secara physically itu. Lalu Harus kuat. terus juga main kita harus konsentrasi ya. Iya, Karena iya, iya. kita bekerja dengan makhluk hidup. Like chicken, beef, fish itu kan makhluk hidup. Makhluk hidup. Which is dari hari ke hari itu kita harus taking good care like a baby. Oh, gitu. Karena- Meskipun mereka ini kan sudah belahan. sudah. Iya, karena related dengan expire kadaluarsa ya. Iya, iya. Tiap hari kalau kita taking good care kan pasti akan berakibat Mudah rusak. jadi rusak Ya, makanan nggak kualitasnya bagus. menurun. Iya, gitu. Kalau secara komersial profesional ini harus diperhatikan itu mentality untuk menjaga kualitas. Stok Ya, kualitas ya, ya. ya. Dan juga mentality pada waktu kita bekerja. Oke, mentality waktu bekerja itu seperti apa sih, Chef? We need to be strong Ya. in physical, terus Ya pasti juga tadi dia berdiri sampai 8 iya, jam di dan kitchen. juga biasanya kalau kita kerja di luar negeri itu kita punya eksekutif chef bule-bule, memang mereka strict, Keras ya? keras. Bukan mereka membenci, tapi memang kitchen itu sebuah pekerjaan yang chef itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah pada akhirnya, gitu. Karena kita harus tadi menjaga kualitas barang, lalu kita harus berdiri di waktu yang sangat panjang di pekerjaan, juga lalu kita menjaga anak buah, lalu memperhatikan setiap event, lalu membaca event gitu, banyak ya. Apalagi kalau misalnya memasak untuk Belum untuk- lagi untuk ini kalau big event ya. iya, belum lagi kalau ada tamu komplain gitu Oh, kan, iya. ya how to handle guest complain gitu. Dan kalau misalnya ada big event kan menyiapkan makanan segitu banyaknya kan. Betul, betul. Berarti Dan harus kecepatan kerja dan timnya Iya. harus di production in big quantity ya, and production lead time-nya kan mesti kuat kita. Iya, iya, iya. To forecast gitu. Iya. Jam berapa harus dimasak, jam Betul, berapa harus betul. di finishing, dan jam berapa harus di display. Kayak gitulah kurang lebih. Ya. Gitu. Oke, jadi kalau yang tadi mau masuk ke dunia kulineri tadi harus punya passion, punya mentality, terus apa lagi? Fisik nih? tadi itu. Fisik. Fisik ya. Ya, terus yang mungkin kalau saya bilang sense of art pada akhirnya. sense of art. Of art. Untuk Iya. apa sense of art-nya? Sense of art itu pada akhirnya nanti adalah
final touch ya. Oh, Final touch in yeah. presentation. Presentation ya. In Food plating plating. gitu. Karena first impression yang tamu akan lihat itu adalah how we plating the food. Iya. Oke. Because it's reflect to your credibility Oke. as a chef gitu loh. Jadi memang yang akan dinilai tamu pada saat makanan landing di atas table kan tentunya bukan taste dulu tapi Iya, presentationnya presentation dulu. Ya. gitu. Oke, Jadi menarik memang juga harus kan gitu loh. punya sense of art sih, nggak cuma berakluk gitu. Oke. Masak-masik. Kenal. Ya kan? Nah, hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi Western Chef ya. Iya. Nah, kemudian di Western Chef lebih strongnya di mana, Chef? Ya, Western Chef-nya saya kebetulan di beberapa tahun terakhir belakangan sebelum saya di Surabaya ini saya di Italia. Oh, di Italia. Iya. Berapa lama Italia. di sana, Chef? Saya di sana hampir kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, di Italia saya pada akhirnya saya mencintai culture mereka ya. Oke. Saya orang Indonesia, tetap Iya, mengakui iya. saya orang Indonesia, tapi saya di sana 2 tahun cukup membuat saya mencintai budaya mereka dalam hal bersosialisasi dan juga tentunya di makanannya. Oke. Dan juga bahan-bahan makanannya banyak sekali yang bisa dieksplorasi gitu. Oke, jadi Italia itu kan terkenal pemandangannya bagus, sejarahnya Iya, juga, iya. dan juga makanannya. Ternyata Betul. ini yang membuat makin jatuh cinta. Nah, yang tahu kita kalau Italia kan seperti ini ya, Chef ya. Ini ada di depan kita ada pizza sama, Pizza sama pasta, pasta. spaghetti ya. Iya. Nah, apakah memang Italian food tuh di dua ini aja atau ada yang lain sebenarnya sih, Chef? Sebetulnya sih kalau orang tahu Italian food pasti ada pizza, pasta, betul sih, karena emang udah identically dengan pizza dan pasta kalau di Italia. Tapi sebetulnya selain itu sih banyak lagi yang masih bisa dicoba ya, seperti misalnya risotto. Oh ya. Itu yang berkuah-kuah gitu ya. Risotto itu Katanya memang sejenis Beras sejenis nasi ya? karbohidrat juga seperti beras. Dia bentuknya bulat-bulat gitu. Biasanya orang Italia kalau makan nasi agak 3/4 matang itu risotto. Kalau buat orang kita mungkin kurang matang. kok iki masih mentah gitu ya, masih aron. Tapi kalau di sana disebutnya masih al dente. Oh. Jadi mereka kalau makan pasta atau risotto tuh maunya al dente, nggak mau empuk. Yeah. Al dente itu means masih terasa di gigi, den tuh Yeah. gigi gitu loh. Oh, oke. Gitu. Jadi ada Ada crunchy-nya, Crunchy-nya masih kan gitu. terasa lah ininya apa, bite feel. ya berarti Ya loh, di situ tuh kan berarti ada apa lautnya ya, makanan lautnya di atas toppingnya atau seperti apa sih? Di Italian food memang gini Pak, Italian itu ada 2 bagian, utara dan selatan. Jadi kalau yang selatan itu lebih dekat ke Laut Tengah. Oh. Jadi bisa dibilang Mediterranean style. Masakan Mediterranean style itu banyak mengandung seafood memang. Orang mungkin beranggapan kalau Mediterranean itu adalah Greek, betul. Tapi selain Greek ternyata masih banyak lagi. Italia kayak di Napoli, terus Sicilia itu termasuk selatan. Tuscan itu Tuscan tulisannya Tuscan. itu termasuk Mediterranean karena mereka bergaya seafood, terus banyak pakai terong, eggplant, terus masaknya pasti olive oil, black olive kayak gitu. Nah, kalau yang sisi satunya yang selatan? Yang utara itu sisi satunya lebih creamy kalau masak pasta. Ya carbonara. Carbonara kayak gitu-gitu. Terus kayak misalnya pesto dikasih krim gitu. Oke. Jadi kalau yang selatan tuh mungkin kalau untuk orang yang diet atau more to healthy food lebih cocok sih. Karena dia agak kurang main krimnya. Bisa dibilang sedikit gitu. Dan kurang lebih sudah 25 tahun ya, Chef Menekuni. dunia kok ini ya. Iya. Kalau dari lulus kuliah 25 tahun. Iya. Asiknya apa sih, Chef? Apa ya asiknya ya? Ya sebetulnya sih kalau kita mau dalami sih nggak akan pernah selesai ya urusan makanan. Banyak sekali resipi yang bisa kita explore dan kita pelajari ya. Itu dari satu type of food aja ya. Iya kan? Itu belum
yang lainnya. Tapi ya udahlah, nggak usah terlalu kemerungsung kalau orang Jawa bilang. Itali juga udah banyak gitu kalau mau dipelajari gitu kan. Iya. Dan saya lihat juga trennya sekarang di Indonesia itu Italia masih lebih stabil dibandingkan type of food lainnya gitu loh. Apakah Spain atau ke Germany gitu kan. Italia itu Untuk orang Europe ya? lebih wah udahlah Italian gitu. Italian food tuh lebih mulai apa ya, terkenal lah, bukan terkenal lagi sih, udah mulai biasa orang Indonesia. Biasa. Makan pizza Bahkan juga udah dibikinnya biasa. apa namanya instan. Orang kita suka mie kan, Iya. ya adanya pasta spaghetti ya udah orang Indonesia juga suka gitu. Oke. Waktu dulu mau milih jurusan kuliah ini, itu memang intentu atau gimana? Atau kadang ada yang merasa salah jurusan, ya udah pokoknya sekolah kayak gitu. Oh enggak Bu, saya memang dari lulus SMA itu ngerjakan UMPTN agak asal-asalan. Oh gitu. UMP kalau sekarang anak ini kan sekarang SBMPTN iya. ya, masuk perguruan tinggi. Udahlah mau masuk, syukur enggak ya udah, karena memang saya niatnya udah passionnya mau masuk di Bandung, itu ada perhotelan gitu. Jadi memang sejak dulu udah pengennya ke Kalau situ anak ya. sekarang kan memang sudah common ya. Kalau yang dulu kan masih belum banyak kompetisinya. Betul. Sekarang kan udah mulai ngetren jadi chef gitu kan. Iya, memang udah passion sih. Tapi dari kecil emang apakah suka dulu masak-masak, masuk dapur? Jujur dari gitu? kecil saya suka masak, bantuin ibu dan nenek saya. Ibu dan nenek saya itu memang kalau masakan Indonesia tentunya itu memang luar biasa sih. Saya banyak belajar dari beliau gitu. Oh, oke. Iya. Chef, ini kalau masakan Italian ya ini kayaknya ada yang gosong-gosong nih. Itu apa sih yang khasnya gitu? Betul. Karena tadi kok gosong ya. Ada yang merasa bersalah soalnya. Jadi gini ceritanya, kalau di Italia itu ada dua style. Oke. Yang satu Roman. Roman itu Roma, Milan. Nah yang ini saya lebih ke Tuscan, yang selatan lah ya. Jadi orang Tuscan itu memang kalau misalnya bikin pizza dough atau adonan pizza itu udah nggak usah di-roll rapi-rapi. Memang natural aja, pakai tangan dia ngebuletinnya gitu loh. Jadi nggak terlalu bulat yang rapi seperti fabrikasi gitu loh. Beda sama Roma, Milan kan udah fashionable, rapi-rapi. Iya. Kalau orang Napoli, pinggirnya kan rapi banget. Kalau orang Napoli, Sisilia, Palermo kan udah agak-agak urakan tuh ya. Yang bikin sering berantem kan orang selatan kalau di Itali. Nah dia bikin pizzanya begini, tapi oke gitu taste-nya. Gitu. Bahkan sekarang udah lebih banyak mereka menggunakan sourdough, jadi menggunakan ragi yang diinapin gitu untuk bikin pizza dough-nya. Nah, kenapa agak ada spot-spot terbakar ini untuk memberikan taste lebih smoky. Dan memasaknya untuk di Java Paragon ini masih tradisional ya? Kita masih dengan wood fire oven, tungku pizza yang dengan kayu bakar. Itu tantangannya luar biasa loh, karena kayu ini kan nggak bisa dikendalikan ya. Betul. Kalau kompor gas itu kan enak ya. Cepat panasnya. Kalau kita harus bisa membangkitkan api dulu, membuat api, membuat bara. Dan mengaturnya nggak boleh terlalu kenceng. Tadi ikutan ya. Api gampang gosong. Iya. Jadi mengisi tungkunya dengan kayunya itu nggak boleh kurang, nggak boleh terlalu banyak gitu kan. Itu tadi ada pengatur suhunya nggak sih, Chef? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah ya, terus gimana ngatur apa? Makanya kita cuma lihat dari teksturnya pizza, terus lihat dari color. Makanya yang main pizza tungku di Avenue ini memang mereka udah pengalaman sih. Pakai skop ya kan? Skop ya. Sudah pengalaman handling tradisional pizza oven. Ini resipinya juga kebetulan resipi original di Italia. Italinya ya. Basic sauce-nya juga masih homemade. Dough-nya juga homemade semua. Jadi ini salah satu pilihan yang bisa signature-nya dinikmati di sini di Java Paragon, terutama di Avenue ya, Lounge and Bar. Dan jadi kalau Anda mau ke sini mau mengicipi pizza atau pasta atau even steak ya ada ya di sini juga. Nah itu Anda bisa mendapatkan pizza dengan tradisional seperti ini, ya kan? Kalau Anda biasa makan pizza yang rapi, kata chef tadi yang modern tadi kan, nah saatnya mencicipi yang tradisional. Iya. Nanti kita nyicipin ya.
Iya, iya. Nah, dan di sini juga ada wine ya ternyata. Wine ada, Nah, jadi banyak makan pilihan. pizza, pasta juga wine. Iya. Terus ada koktail juga. Lucu sih koktailnya Bu Novi ya. Iya. Ada ini. Nama-namanya, Nama-namanya. Jadi nangka colada, kecombrang mojito, Iya, jamu fusion gin kita tonic. buat. Aduh, jamu dikasih. Terus sengkengken sama es teh koyak. Nah, fusion ya. Fusion untuk cocktail. Fusion cocktail. Nah, ini juga ada Steaknya. steaknya, tenderloin Ya. steak. Jadi Anda kalau mau mengicipin suasana western makanan di sini dengan ini juga vibes-nya juga vibes industrial ya. Iya. Industrial. Nah, Iya. sambil ada wine juga di sini. Iya. Itu sih. Nah, kembali lagi Chef. Ya. Untuk ke depan tantangan di dunia industri makanan terutama di western di Indonesia itu seperti apa sih Chef? Sekarang itu kalau kita lihat banyak di sosial media ya, itu produk-produk development semakin banyak ya. Chef-chef muda, chef-chef baru Iya. itu mereka rajin-rajin membuat kreasi konten ya. Nah sekarang itu kita harus juga rajin untuk buat menu baru ya, untuk menu development gitu tentunya. Nah, Nggak bisa hanya diam dan puas dengan begitu-begitu saja gitu ya. iya. Jadi akhirnya kayak misalnya nih di Italian food yang dikembangkan apa sih Chef akhirnya? Ya, saya coba lagi mau buat gini, istilahnya sekarang ada set menu omakase. Omakase kan udah namanya agak-agak Jepang tuh ya. Jadi sebetulnya basic omakase itu adalah Japanese food kayak sushi kecil-kecil dan masaknya di depan tamunya. Saya sedang mau mengembangkan bahwa Italian food pun bisa dibuat ala-ala omakase. Gitu. Kita buat Jadi langsung live gitu iya, ya. Di sini. di sini. Sudah dapat experience-nya ya. Iya. Satu set menu terdiri dari beberapa course, katakan 8 course atau 10 course dengan harga tertentu, tapi semuanya Italian. Oh. Dan porsinya kecil-kecil sih Iya, gitu. iya. Karena kan course-nya banyak. Banyak. Gitu. Kalau porsinya besar kan terlalu kenyang Iya. gitu. Seperti itulah kurang lebih. Nah, ini mau disiapkan nih sama chefnya. Jadi lucu nih. Jadi nanti kita Italian food, Anda bisa di sini bisa ngincipin satu. Iya. Jadi kayak sushi gitu Iya. ya, bisa banyak gitu. Jadi taste-nya bisa beragam gitu ya. Iya. Oke. Dan juga nanti kayaknya Desember itu full selama Desember itu kan ada kolaborasi ya antara Kolaborasi. Avenue Lounge and Bar dengan Iya. Ayat. Ayat Abalon. Nah, jadi Anda bisa merasakan sensasi kolaborasi makanan Chinese food sama Italian food di sini. Nah, saya nggak ngebayangin nih seperti apa. Nah, Desember aja full selama bulan Desember Anda bisa ke sini ya, Chef ya. Iya. Oke, Chef. Untuk anak-anak muda nih, Chef, yang pengen menekunin Western, khususnya juga Italian food, tuh apa yang ingin Anda sampaikan, Chef? Satu tadi kita udah bicara ya, memang passion, passion, fisik, terus mental, mentality, art, taste. taste. Selain kita harus sekolah kuliner, mungkin ada baiknya begitu lulus dari kuliah atau sekolah perhotelan, you just go abroad lah, gitu loh. Oke, Gitu. kenapa, Chef? Karena sebetulnya kalau kita mau mempelajari sesuatu lalu kita buat di tempat lain, ada baiknya kita Di tempat aslinya. belajarnya di tempat aslinya, tempat aslinya. origin, Oh, I see. origin. Sehingga tahu sehingga ya, tahu, basicnya. like we are learning to speak one language. Iya. Ada baiknya kita bicara sama native speaker Iya. kan, Iya, begitu. betul, Nah betul, ini betul, pun betul. dengan food begitu. Oke, jadi kalau misalnya pengen spesialisasinya di Prancis ya udah ke Prancis Iya, ya. Jadi baking di sana. Italian food jadi Itali. Iya. Oke. Memang sekarang sih agak secara finance agak mahal ya sekolah kan perhotelan atau sekolah kulineri tentunya seperti Le Cordon Bleu di luar negeri dan lain-lain ya. Gitu. Tapi memang hasilnya pun yang kita dapatkan gitu ya. seimbang dan mudah-mudahan sih tidak sulit lagi mencari pekerjaan kalau sudah dari situ. Karena ternyata makin banyak nih anak Iya, muda yang jadi kayak pengen dulu di-cook nih. waktu saya kuliah perhotelan yang di Bandung itu bukan saya yang ke tempat pekerjaan, tapi hotel-hotel itu yang membuka Mencari. exhibition untuk mencari talent pekerja untuk situ. Jadi ada ibaratnya audisi ya di situ. Iya. Kalau sekarang kan enggak kan gitu ya.
Oke. Chef kan ini chef sudah menempuh perjalanan panjang gitu 25 ya, tahun 25 tahun. Terus dulu juga sudah ketemu berbagai macam chef gitu ya. Iya. Di Indonesia maupun di luar negeri. internasional. Nah, itu chef yang misalnya katakan seorang chef yang gagal jadi chef yang sesungguhnya itu karena apa biasanya? Mungkin kalau secara pengalaman saya yang saya lihat mungkin kurang konsisten ya, bukan kurang, tidak konsistensi untuk menekuni bidangnya. Itu sih pasti akan menemui kegagalan. Tidak konsisten artinya mungkin dia mendapatkan secara finansial lebih besar dari yang dia lakukan sebagai seorang chef. Akhirnya dia jalankan itu terus, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya pindah jalur gitu maksudnya. Iya, artinya di satu sisi dia berhasil di posisi dia bukan sebagai chef, tapi chefnya akhirnya ditinggalkan. Gitu. Ada sih beberapa yang seperti itu. Ada godaannya di situ ya biasanya, pindah jalur gitu. Pindah jalur. Nah itulah kembali lagi ke 3 hal tadi ya. Passion, ya kan? Mentality sama sense of art-nya. Oke, chef. Kalau tadi kan salah satu syarat untuk sukses sebagai chef itu adalah secara fisik gitu ya. Nah, kalau dengan bertambahnya usia tuh kira-kira nanti gimana mengatasinya? Posisi karir dan mengatasinya. Wow, gitu ya. Saya sendiri yang saya menjalankan sih, alhamdulillah. Semoga sehat terus lah ya. Memang kalau di posisi tertinggi di hotel itu sebagai eksekutif chef, itu maupun di restoran, porsi atau percentage dia di production sudah tidak terlalu banyak. Mungkin bisa dibilang hanya 30-40%, karena the rest of 60-70% dia punya asisten seperti sous chef, kalau punya chef de partie. Nah, bagaimana dia menjalankan program ini, dia harus bisa mendelegate, ya kan? Mendelegate, communicate sama organize, dia punya tim. Itu saja sih. Ke manajemennya ya? Manajemennya secara global, lalu dia melakukan menu development, controlling food cost, making new standard recipe, terus juga creation for promotion, kayak gitu, lebih ke situ. Jadi memang pikirannya, otaknya udah mulai ke situ kalau udah jadi eksekutif chef. Ke strategi untuk di manajemennya ya kan? Iya, jadi udah nggak nyincang-nyincang bawang merah, ngupas-ngupas lagi, udah nggak pegang pisau ya? Masih pegang pisau. Jadi kalau misalnya ada produk-produk tertentu yang seperti beef atau fish yang mahal, dia yang harus pertama kali mencontohkan anggotanya. Ya karena mahal ya. Iya. Gitu. Oke, Chef. Ini kalau di Avenue Lounge and Bar ini starting from berapa sih untuk Apanya? harga dari berapa sih untuk pizza? Range-nya ya. Untuk food kita range-nya ada di 80 sampai ke 150 ribu per portion. Masih anu ya. Untuk pasta and pizza ya. Pasta and pizza. Others like meat item seperti steak itu bisa di 180 sampai 250 ribu. Gitu. Ya. Nah, kalau beef apa aja di sini? Kita beef ada ini grill tenderloin. Terus kita ada T-bone steak. T-bone steak kurang lebih harganya di 600 per porsi itu. Ya, mahal. Iya. Chef, ini boleh nggak kasih saran atau tips gimana sih teman-teman muda ini mungkin sebenarnya ada bakat tapi nggak tahu gitu. Bahwa dia tuh sebenarnya ini masak itu salah satu yang bisa jadi kayak passionnya dia. Nah, itu kira-kira gimana nih caranya menemukan bakat itu? Apakah harus doyan makan kah? Atau gimana? Menemukan bakat sebetulnya sih dari, mungkin kalau setiap orang kan nggak bisa kita lihat apakah dia punya bakat atau enggak ya. Kalau misalnya teman-teman muda ini, saya sebenarnya kepingin ini gitu loh. Aku punya bakat nggak sih ke sana gitu? Gitu ya. Ya mungkin mesti dicoba melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah kuliner sih, bisa dicoba. Nanti ada ya di sekolah kuliner? Banyak gitu iya ya. Banyak. Nanti dari situ kan dia bisa merasakan sendiri apakah memang passionnya, apakah dia di situ atau enggak gitu. Karena biasanya ada orang gini, seneng ngeliat chef di TV, kayaknya enak, keren ya, asik nih. Nah, tapi begitu dia belum masuk ke real world of kitchen, masih di istilahnya di education stage,
itu dia udah mundur karena ngeliat, oh ternyata capek gitu ya, berdiri terus gitu, apa kerjanya kok nggak kayak di kantor, nah, kayak gitu-gitu loh. Belum tentu juga, jadi memang ada baiknya memang cobalah ikut pelatihan coba dulu ya. kalau memang merasa senang dengan dunia kuliner. Iya. Oke. Sebentar, satu lagi nih pertanyaannya. Chef pernah nggak sih merasa atau mungkin diberlakukan dalam masa-masa karirnya, ih kok cowok masak sih gitu loh. Gitu ya. Pernah dibegitukan nggak sih? Kebetulan sih kalau di keluarga saya tidak ya Bu ya. Karena memang background keluarga saya mempersilahkan anak cowok-cowoknya memilih apa yang dia suka masing-masing. Di karirnya masing-masing. Mungkin kalau dulu pernah punya pacar sih gitu, lu ngapain masak kan? Tapi kan sekarang semakin berkembangnya. Sekarang malah gitu. Kan sebenarnya kan kalau di kitchen kan berat banget ya, fisik yang dibutuhkan nih. Panas. Nah itu juga tuh betul tuh Bu. Panas. Kok kerja terus 8 jam berdiri ya, gerak terus badan panas lagi kitchen. Udah pakai AC masih panas gitu kan. That's why banyak cowoknya ternyata di situ. Oke, Chef. Oke. Keren banget. Thank you untuk sharingnya ya Bu Novi. Sukses terus untuk profesi kedepannya. Iya. Makasih. Dan jadi itu obrolan kita dengan Chef Satyo Ardianto, eksekutif chef untuk di Hotel Java Paragon ini, khususnya di Western, dan kita sudah dimasakin nih untuk pizzanya sama pastanya, spaghetti. Ini spaghetti apa? Ini bolognese. Ya, bolognese. Nah, waktunya kami mencicipin ya. Dan sepertinya memang enak dari aromanya ya Bu Novi ya. Sudah dari tadi. Dari tadi masih wangi ya. Betul. Jadi Bu Novi dari pepperoninya menggoda nih. Dan jadi kalau Anda pengen juga mencicipi ini bisa ke sini. Dan thank you ya untuk Java Paragon Hotel ya Bu Novi ya. Untuk lokasinya, hotelnya sangat keren sekali, bintang 4 di sini. Jadi untuk kamar juga starting dari 500-an ribu. Nah, masih harga yang oke banget. Belum lagi kalau misalnya ada promo ya. Gitu. Terus kemudian tempatnya juga yang pasti banyak outdoornya nih ya Bu Novi ya. Iya, banyak outdoor. Betul. Jadi kalau pagi asri lah. Betul, masih asri. Pagi kita bisa jalan-jalan di sekitar hotel ini ya, Chef ya. Iya. Atau mau berenang, poolnya lumayan gede sih di sini. Nah, Anda bisa di situ, Anda mau yoga juga bisa, dan ada tempat gymnya juga. Gym, ya. Nah, Anda bisa nge-gym di situ. Ada tempat nongkrong kalau mau hangout. Di mana? Paling atas. Oh, di top ya. Rooftop ya. Nah, di rooftop ya. Terus tempat apa ya? Untuk ngopinya di cake. Di Kekri ada. Nah, di Kekri itu lucu banget tempatnya itu. Nah, bisa apa ya, mengicipin bakery atau cake di situ ya. Nah, itu juga tempatnya lucu. Jadi ini salah satu pilihan hotel bintang 4 terbaik di Surabaya. Anda mau business meeting juga bisa di sini ya. Nggak harus menginap juga bisa. Ini kayaknya di Avenue Lounge Bar. Ada ballroomnya juga. Terus ada ballroomnya juga. Nanti kalau Anda ada event ya Bu Novi ya. Terus kemudian mau ngopi-ngopi juga bisa di sini. Dan kalau nginap di sini breakfast kita lengkap banget. Breakfastnya ya. Oke. Nah, itu sih. Anda bisa kesini sekali lagi, entah bisnis atau misalnya dengan keluarga. Iya, karena kan mau jalan ke mall di sebelah itu dengan keluarga, Anda bisa stay di sini kalau dari luar kota. Atau di mall yang agak barat lagi juga bisa di sini. Strategis. Betul, di sini dekat dengan yang ini sebenarnya gerbang ya, antara barat dengan pusat ya. Nah, itu sih, jadi mau ke barat bisa, ke pusat juga bisa, dan jaraknya seimbang ya antara ke pusat sama ke barat. Oke, itu sih Entokers untuk episode kali ini dengan Chef Satyo Ardianto, Chef Western di Java Paragon, dan waktunya kami mencicipin masakan dari Avenue Lounge and Bar ini. Dan jangan lupa apa, Bu Novi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share link ini untuk supaya kemudian mendapatkan manfaat yang maksimal. Betul. Oke, gitu ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang menarik juga tentunya yang lainnya, atau dari materi kami berdua juga bisa menjadi suatu acuan bagi pengembangan karir. Ya. Oke, sampai jumpa.